Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, praktek pembagian waris. Tahapan pembagian warisan yaitu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan harta warisan, yaitu tentang pemulasaraan jenazah, hutang piutang, dan wasiat. Yang kedua, tentukan ahli waris dari sudut pandang mayit, yaitu konsep ahli waris dengan menggunakan metode Bagan, kemudian konsep hijab. Yang ketiga, baru hitung waris, yaitu dengan mendahulukan perhitungan bagian pasti sebelum sisa. Setelah diketahui hartanya mayit dan beres hutang piutang dan lainnya, misalnya mayit meninggalkan harta 99 juta, maka tentukan ahli waris dengan menggunakan metode Bagan ahli waris. Kita buat dulu kerangka bagan ahli warisnya, yaitu yang termasuk ring pertama, yang terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri, anak perempuan, dan anak laki-laki. Karena bila ring 1 tersebut semuanya ada, maka tidak perlu mencari ahli waris yang lainnya, karena otomatis sudah terhalang. Kita lihat bagannya seperti ini ya. Untuk prakteknya, kita ambil contoh dari keluarga besar Dadi, yang mana pada keluarga ini keseluruhannya masih hidup. Walau mereka semua termasuk dalam keluarga besar, akan tetapi tidak semuanya termasuk pada ahli waris. Kita lihat bagan ahli warisnya. Dan kita pindahkan nama-nama dari keluarga Dadi ke bagan ahli waris yang termasuk ring 1. Kita lihat bagan keluarga besar Dadi yang mana Dadi sebagai mayitnya. Maka posisi orang yang ada di sekitarnya dilihat dari sudut pandang Dadi. Maka pindahkan posisi Dadi ke posisi mayit. Kemudian tentukan ahli warisnya. Yang pertama, jalur ke atas yaitu ayah. Ayahnya Dadi bernama Ridwan. Dengan adanya ayah, maka akan menghalangi semua usul yang di atasnya, yaitu kakek dan nenek dari jalur ayah, dan akan menghalangi semua hawasyi. Jadi dengan adanya Ridwan, maka jadi penghalang Burhan dan Yeti dari mendapatkan bagian warisannya Dadi. Sekaligus Ridwan juga menghalangi semua saudara, keponakan, paman, dan sepupunya Dadi. Selanjutnya ibu. Ibunya Dadi bernama Teti. Dengan adanya ibu, maka akan menghalangi semua nenek, baik nenek dari jalur ayah atau nenek dari jalur ibu. Dengan adanya Teti, maka akan menghalangi yang namanya Yeti dan Tita. Selanjutnya istri. Istrinya Dadi bernama Tati. Dengan adanya istri, maka posisi suami jadi tidak ada. Karena posisi suami otomatis menjadi mayitnya.
Posisi istri tidak menghijab ahli waris yang lainnya dan tidak pula terhijab. Selanjutnya, anak perempuan. Anak perempuannya Dadi bernama Sari. Dengan adanya anak perempuan, maka akan menghalangi saudara seibu. Seperti adanya Sari, maka akan menghalangi Yudi dan Susi dari mendapatkan warisannya Dadi. Selanjutnya, anak laki-laki. Anak laki-lakinya Dadi bernama Samsul. Dengan adanya anak laki-laki, maka akan menghalangi semua furu yang ada di bawahnya dan semua hawasyi. Jadi, dengan adanya Samsul, maka cucu, saudara, keponakan, paman, dan sepupunya Dadi terhalang mendapat bagian warisan. Maka akan dihasilkan bagan ahli waris seperti ini. Jadi, yang menjadi ahli warisnya Dadi adalah Ridwan sebagai ayahnya Dadi, dan Teti sebagai ibunya Dadi, kemudian Tati sebagai istrinya Dadi, kemudian Sari sebagai anak perempuannya Dadi, dan Samsul sebagai anak laki-lakinya Dadi.